siapa di sini? Silakan. Boleh menambahkan, Pak? Silakan untuk Hanif. Oke. Ya, terkait data awareness ya, kalau boleh dilihat ini lebih kepada perilaku ya sebenarnya. Bagaimana masyarakat Indonesia tuh ya masih belum terlalu aware atau sadar akan pentingnya sebuah data. Cuman ini sedikit terfikirkan, mungkin sedikit lucu ya kayak gitu ya. Kalau terkait perilaku kan berarti itu tuh suatu kebiasaan yang harus ditanamkan dan kebiasaan itu kan sebaiknya ditanamkan semenjak kecil kayak gitu ya Pak. Nah, mungkin bisa jadi langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau Menteri Pendidikan itu mulai adanya materi kesadaran data awareness untuk pendidikan dasar kayak gitu. Jadi ada materi pembelajaran yang diberikan kepada sekolah dasar atau minimal SMP terkait pentingnya data pribadi untuk disimpan dan atau dirapikan, dan sehingga itu nanti bisa menjadi sebuah kebiasaan yang dibawanya sampai besar atau dewasa. Mungkin seperti itu Pak. Kayak gitu. Oh iya, bagus. Saya kira hal yang ya sekali lagi kalau cerita di negara yang sudah lebih baik ekonominya itu sudah terjadi itu ya, hal-hal seperti itu, penanaman sejak dini, kesadaran sejak dini, seperti di sekolah-sekolah di SD ataupun di TK di negara-negara maju itu penanaman hal-hal yang seperti itu sudah ada. Misalnya salah satu contoh yang saya tahu persis itu penanaman untuk tidak sembarangan mau diajak bicara oleh orang lain yang tidak dikenal misalnya. Itu sudah ditanamkan sejak dini. Demikian juga buang sampah. Buang sampah itu sejak masih TK, anak-anak di sekolah-sekolah yang sudah di negara yang sudah tertata rapi itu tidak akan sembarangan dan terbawa terus sampai dewasa itu. Nah, termasuk tadi persoalan data-data privasi. Hanya masalahnya di kita, gurunya aja belum sadar gitu ya, gimana menanamkan kepada anak-anak TK atau anak-anak SD. Sehingga di sini mesti ada gerakan dari ya disadarkan dahulu juga para gurunya. Dan gurunya juga hasil pendidikan yang seperti itu juga dahulunya. Kadang-kadang kelupaan juga itu. Jadi tetapi idenya itu adalah sesuatu yang bagus. Memang itu harus jadi pikiran besar dari Kementerian Pendidikan itu. Tapi ya, siapa tahu Anda nanti jadi Menteri Pendidikan ya. Kan nanti itu kan diwujudkan cita-cita indahnya itu. Di gubernur dulu, Pak. Oh, iya. Ya boleh lah. Tapi ada juga dari menteri yang langsung jadi wali kota tuh. Ya tapi bolehlah Anda melalui jenjang dahulu. Hanya pikiran-pikiran besar itu memang harus dimiliki dari sekarang, ya. Sehingga pada saat Anda punya kesempatan, wujudkanlah itu ya. Oke, baik. Ada yang lain? Pak. Dari Mus'ab. Oh, boleh. Silakan Mus'ab. Dari tadi kan ngebahas data terus nih, Pak. Boleh pindah ke Mau yang lain. bergeser ke arah literasi, Pak. Yang tadi dibahas sama Mas Yoga. Ya. Tadi kan dibahas, Mas Yoga ngomong satu hal, di Twitter tuh orang lebih cenderung ngebaca dulu tweetnya dibanding ngeliat ke faktanya, kayak nyari dulu bener nggak sih ini terjadi gitu. Orang kan lebih banyak kayak gitu, Pak. Kira-kira ini kan sebenarnya kayak PR-nya orang Indonesia banget, Pak, malas membaca, malas mencari tahu. Jadi lebih termasuk malas menyalahkan kamera ya. Mohon maaf, Pak, lupa. Ayo, lupa. silakan. Jadi ini kan sebenarnya kayak entah kayak akar masalah di Indonesia sendiri, orang-orang lebih milih membaca apa yang di depan dia dibanding melakukan cross check dulu. Karena kan di media sosial sendiri, terlebih di Twitter, dalam hal ini di Twitter, orang tuh kayak lebih punya kanvas untuk mengekspresikan dirinya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, kayak sebelum tahun 2010 ke bawah, kayak yang misalnya ada Friendster kayak gitu. Itu kan lebih jarang terdengar, Pak, ya, kayak omongan publik gitu, terlebih kayak masyarakat. Kalau sekarang kan disebutnya netizen. Kayak misalnya ada kenaikan apa dulu tuh di 2010 ke bawah tuh, itu kan nggak terlalu terdengar ya, Pak, apa namanya, orang-orang ngomong apa gitu. Tapi sekarang kayaknya
kalau sekarang kayak setiap ada penambahan harga, orang-orang langsung ini tuh nge-tweet banyak gitu. Itu kan terlihat jelas perbedaannya, Pak. Ya, padahal sebenarnya kayak misalnya cuma baru wacana atau kayak misalnya hoax biasa apa hoax aja, padahal sebenarnya nggak ada gitu. Tapi orang-orang udah jadi heboh, malah jadi ke blow up gitu. Sebenarnya itu nggak ada itu jadinya. Sebenarnya kira-kira apa sih PR kita tuh buat ngebersihin itu gitu, buat mengurangi orang-orang yang malas membaca ini gitu loh. Bagus. Disindir nih kita semua nih. Silahkan gimana nih? Rifki nih belum bicara Rifki. Menurut Anda gimana tuh? Ya, kalau menurut saya sih ya emang itu PR Dinyalakan kita juga ya tuh kameranya. kameranya. Nah, gitu kan kelihatan seger gitu loh. Udah mandi nih Rifki kelihatannya. Silakan. Oke, kalau dari saya sih paling semua PR kita sih pasti terhadap sesuatu pasti kita gampang ya termakan berita-berita hoax gitu. Misalkan di Twitter ada bikin sesuatu yang itu nggak kejadian gitu, banyak yang komentar kayak gitu. Nah, paling maka dari edukasi apa instansi-instansi itu biasanya ada web buat mengedukasi masyarakat sih bahwa berita ini tuh hoax kayak gitu sih. Berarti paling dari instansi ya pinter-pinternya sering update terkait berita yang apa yang terjadi. Jadi Twitter yang terkait berita yang tersebut itu nggak sesuai gitu artinya atau hoax itu paling edukasinya sih dari instansi yang terkait itu sih yang itu beneran ada atau enggaknya sih paling, karena tidak semua orang itu bakal ngecek berita-berita yang sebenarnya gitu. Paling kita pinter-pinternya buat mengecek berita bahwa itu situs dari mana, misalkan situs yang nggak terkenal itu kita nggak gampang percaya gitu. Paling dari saya itu sih Pak, jadi pinter-pinter kita buat membaca dari berita atau source sumber berita itu sih. Oh, baik gitu. Ada tambahan dari Ishak, gimana menurut Anda? Ishak Firdausi? Kalau saya concernnya lebih ke ini Pak, kan Twitter itu sistemnya tuh dari tagar dan popular trending ya Pak ya. Ya. Karena konteksnya ini tentang akademik, jadi kalau misalnya ada satu topik tertentu yang misalkan dibikin utas gitu tentang akademik ini, cenderung kurang populer, jadinya tenggelam sama hal-hal yang lebih populer, yang justru yang populer itu sebenarnya nggak terlalu apa ya berbobot gitu. Jadi di sosmed itu terlalu banyak informasi yang bergerak dengan cepat, apalagi di Twitter, tetapi nggak ini gitu Pak, nggak berbobot gitu, nggak sesuai dengan ini. Apakah kalau misalnya konteksnya itu akademik, apakah harus dibuat apa ya menarik dari influencer atau memang harus bisa ada strategi tertentu untuk menarik dari orang-orang yang sama yang ngebahas tentang hal itu gitu. Yang menyebabkan satu topik viral itu sesungguhnya apa coba yang pernah Anda alami? Walaupun itu tidak terlalu berbobot, tapi ternyata loh kok demikian viral gitu. Kayak contohnya yang belakangan ini tuh pay trend nih, di Twitter tuh lagi naik-naiknya tuh Pak. Kalau menurut saya tuh ujung-ujungnya cuma jadi bahan bercandaan gitu Pak. Jadi karena saking banyaknya orang yang nge-retweet, yang apa ya, kata kuncinya itu muncul itu jadi naik ke atas. Jadi nanti hal-hal yang justru ada informasi penting itu tenggelam gitu. Itu sih pengalamannya sih. Jadi bergantung, ya maksud saya itu apakah di situ itu ada semacam grup buzzer atau influencer yang menjadikan dia viral sehingga orang mau me-retweet atau alamiah itu? Keduanya sih kalau menurut saya Pak. Dua-duanya ada grup-grup tertentu juga ya. Karena kebanyakan orang tuh buka Twitter tuh buat cari hiburan sebetulnya Pak. Oh, Informasi yang menghibur gitu. Yang lucu. yang lucu ternyata lucu, tidak ada apapun di tweet gitu, di retweet ya. Ada pendapat lain tidak? Robi gimana menurut Robi? Ya Pak, paling saya ingin menambahkan dikit sih Pak ya. Nah, sebenarnya untuk gimana sih cara menanggulangi literasi digital gitu, kurangnya literasi digital sebenarnya sempat ada di tahun 2013 itu penerapan tentang literasi digital gitu pada kurikulum gitu, kurikulum 2013 kalau nggak salah. Nah, cuman ya itu penerapannya itu tidak
pernah optimal gitu Pak dari sisi TIK-nya. Karena tadi benar kata tadi kata Bapak gitu, gurunya saja masih belum aware sama literasi gitu, apalagi untuk mengajarkan. Nah, ini yang mungkin jadi PR besar gitu Pak ya, karena untuk literasi digital ini emang harus dari awal gitu Pak, kita pupuk gitu kan. Di mana kalau menurut saya dapat literasi digital ini saya waktu di kuliah di Telkom gitu Pak, di waktu ya kisaran 2016-an gitu kan Pak. Nah, sedangkan yang pengguna gadget itu yang punya Twitter itu udah mulai dari anak kecil, sekarang udah mulai punya dari mulai SMP lah ya, SMP gitu, SMP, SMA, itu udah mulai punya sosial medianya masing-masing. Nah, itu yang mungkin harus diterapkan gitu, bagaimana caranya kita menerapkan literasi digital dari dari level-level yang paling kecil gitu. Nah, sebenarnya ini jangka panjang sih Pak ya, program-program kayak ini jangka panjang sebenarnya yang bersifatnya. Tidak bakal terlihat dampak langsung, tapi akan berasa dampaknya di kemudian hari. Dan emang kita pun literasi di kita pun sangat kurang gitu. Walaupun ada yang mengatakan bahwa orang-orang Indonesia itu akan paham akan teks sederhana gitu kan. Jadi mereka akan lebih suka dengan teks-teks sederhana yang mereka langsung pada intinya gitu. Mereka akan paham, tapi akan lebih susah dengan teks-teks yang lebih banyak, yang lebih komplit gitu. Itu akan lebih susah orang-orang Indonesia untuk memahaminya. Jadi menurut saya mah literasinya aja dulu gitu yang harus dibenarkan gitu. Mau ditambahkan kurikulumnya lagi, diterapkan lagi. Nah tadi ibaratnya gurunya di-training lagi, guru-guru TIK-nya itu bisa jadi sih Pak. Atau ini mengutamakan suka membaca aja dulu gitu Pak, dari kecil gitu. Itu sih udah lumayan banget gitu bagi saya, efeknya ke depan gitu. Bagi saya itu aja sih Pak, karena kalau saya lebih ke realitis aja gitu, karena kalau ngelihat dari peraturan dan lain-lain gitu, sebenarnya udah banyak sih kayak menggunakan influencer, program, sosialisasi, iklan-iklan, pokoknya iklan-iklan masyarakat gitu, itu udah banyak banget. Cuman ya itu gimana yang mau gimana mau ngelihat iklannya tapi baca pun susah gitu. Jadi ya udah gitu. Coba masukkan di kurikulumnya saja gitu, Pak. Bisa itu, Pak. Baik, baik. Ya memang di kita itu umumnya masyarakat kita itu paternalistik ya. Paternalistik itu artinya melihat contoh dari atas. Memang perlu juga ada keteladanan dari atas. Mestinya diberi contoh. Presiden juga suka baca, suka literasi, menteri-menterinya juga begitu, bisa diperlihatkan. Jangan sampai yang diperlihatkan ke masyarakat ke bawah itu justru hanya baca komik Doraemon dong gitu ya oleh para pejabat itu. Akhirnya ya begitulah juga masyarakatnya tidak suka baca. Butuh contoh paternalistik itu ya. Masyarakat kita umumnya seperti itu. Jadi memang banyak hal, banyak variabel itu yang terkait. Beda sekali dengan kayak kalau Anda naik itu aja MRT misalnya di Singapura itu orang yang sedang di MRT itu mesti baca loh, bawa buku itu. Nggak tahu kalau sekarang ya, kalau dulu-dulu, kalau sekarang jangan-jangan sama seperti di kita, yang dilihat itu adalah HP-nya saja gitu ya. Nah, kalau di kita kan sekarang belum terlalu seperti itu. Kalaupun dalam antrian minyak goreng seperti kemarin itu rame itu, nah, kalau semacam di Singapura itu sambil baca itu. Di negara Jepang itu sambil baca, sambil bawa buku itu, antrian itu. Jadi sudah memasyarakat memang. Kalau di kita memang butuh usaha, yaitu butuh contoh dari salah satu ya, ini bukan satu-satunya. Salah satunya butuh contoh dari yang diidolakan gitu, atau dari pemimpin lah umumnya. Dari orang yang dihormati, berikan contoh, maka itu lebih mudah. Sama seperti iklan, dari mulut ke mulut itu lebih efektif dibanding melalui cara-cara yang sifatnya mahal gitu ya. Melalui cara-cara sederhana justru lebih efektif. Nah, contoh-contoh seperti itu umumnya di kita itu belum juga memasyarakat, belum begitu baik, sehingga sulit lah, termasuk dalam disiplin lalu lintas misalnya, contoh sederhana kan,
Gimana masyarakat itu akan mematuhi peraturan lalu lintas? Toh kalau ada pejabat lewat inginnya tidak macet itu. Semuanya disuruh minggir biar pejabat yang dahulu. Sehingga kelakuan kita juga begitu, inginnya serobot-serobotan, ingin duluan. Ya karena kelakuan dari contoh di atas itu kan. Kesulitan memang gitu. Salah satunya ya butuh keteladanan. Oke, bisa pindah ke topik yang lain. Tadi sudah cerita Twitter, ada satu lagi public relation tuh. Silakan yang belum menyampaikan ide-idenya, Tani sama Reza gimana nih? Ada sesuatu yang bisa Anda sampaikan? Biar semuanya berbicara gitu ya. Semuanya mengeluarkan ide-ide, pendapat, dan di sini berdasarkan itulah kita memberikan penilaian kepada Anda semua. Silakan Reza, Anda sudah buka kamera. Kalau dari saya sih Pak, masih soal yang tadi yang data literasi itu, memang kalau berdasarkan fakta, kayak di perdebatan-perdebatan di televisi yang saya tangkap itu, setiap ada pembenaran dari apa namanya tuh, mungkin oposisi gitu ya, si pemerintah itu selalu bilang hoax, padahal kalau dilihat kebenaran datanya itu ada gitu. Sampai pernah juga pada suatu acara mengenai data literasi, Fadli John itu pernah bilang kalau misalnya si vaksin itu harganya $2 kalau nggak salah, sekitar 30.000. Nah, si orang Kominfo atau mewakili Kominfo, dia bilang itu tidak benar datanya. Nah, nyampe Fadli John itu bilang, Anda tidak pantas duduk di sini karena Anda tidak baca gitu. Jadi nggak tahu kenapa ya orang-orang pemerintahan itu begitu dibilang bahwasannya kebenaran datanya itu valid, namun dianggap menyerang pemerintah, sehingga ya mereka nyebut oposisi itu melakukan hoax gitu Pak. Itu fakta di lapangan. Gimana menurut yang lain? Sering terjadi, ya belum apa-apa udah masang tameng gitu ya, dibilang hoax. Iya, betul Pak. Ya, gimana menurut yang lain ini? Seharusnya diserap sebagai masukan yang ya masalah kebenaran memang harus juga diuji juga memang nanti di lapangan. Tapi bagi seorang yang sedang menjabat, bagi seseorang yang sedang berada dalam pelayanan terhadap publik gitu, nah semua aspirasi itu mau tidak mau harus didengarkan dahulu. Bahkan atau bahwa nanti ini benar atau tidak, memang harus ada staff atau ada tim yang menyeleksi itu. Ya apa gunanya pejabat itu dikasih staff itu, ya, itu dikerjakan untuk hal seperti itu. Ini yang mau jadi gubernur ini mesti begitu ya, dan memberikan contoh yang baik loh kepada masyarakat. Anda harus turba itu, turun ke bawah, bukan sekedar belusukan gitu loh, turun ke bawah dalam arti merakyat. Nah itu yang belum ada merakyatnya di kita itu, sehingga ya dengan gampang saja yang berbeda pendapat itu langsung dinyatakan sebagai dalam tanda petik tadi musuh atau oposisi. Kelihatan ini juga bagian dari persoalan kehidupan kita. Nah, ini silakan Anda sikapi itu. Teman-teman Anda, adik-adik Anda yang S1 sedang rame-ramenya turun ke jalan. Ya, ya walaupun tidak disiarkan oleh pemberitaan mainstream, tetapi itu memperlihatkan, menyatakan keresahan terhadap kondisi-kondisi keadaan bangsa dan negara kita akhir-akhir ini, yang salah satunya tadi persoalan keteladanan yang tidak ada di kita itu. Karena masyarakat kita itu paternalistik umumnya. Beda dengan di negara-negara yang sudah ekonominya sudah maju, itu tidak peduli pemerintahnya mau bagaimana, tapi karena masyarakatnya sudah sejahtera dan sudah memiliki mental disiplin yang kuat, tetap jalan ya. Tidak bergantung kepada pemerintahannya.
tetap saja negara bisa jalan. Di kita tidak bergantung kepada pemerintahan. Kalau pemerintahannya begitu, ya begini juga masyarakat. Jadi ini adalah sekali lagi PR bagi Anda semua. Suatu waktu Anda akan memegang posisi-posisi itu. Tolong ini menjadi perhatian ya. Kita dari dulu begini, kelihatan udah bergenerasi, tapi bagaimana itu sudah begini baru puluhan tahunnya, belum sampai ratusan tahun. Mudah-mudahan nanti pada saat Anda mempunyai kesempatan memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu bisa memberikan pelayanan dengan setulusnya. Artinya dengan sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai justru adalah ingin dilayani oleh masyarakat, jangan terbalik. Ya, memang persoalan ini juga masuk dalam persoalan politik, ada dalam bahasan kuliah-kuliah kita ya, sebelumnya juga ada. Untuk diingatkan. Silakan, ada yang lain lagi? Tani, gimana Anda? Sudah bangun? Ketiduran. Oke, baik. Saya kira sudah cukup waktu kita untuk menggerakkan diskusi. Cuma saya ingatkan kepada Sylvia sama tadi siapa Yoga Fadilah, itu paper Anda itu, tugas Anda itu belum dimasukkan ke LMS ya? Sylvia dan Yoga? Ya, Pak. Sepertinya belum, Pak, kemarin. Silakan tuh, diperpanjang khusus untuk Anda tuh. Karena Anda jelas sudah membuat tugas itu. Hari ini ya, cukup diwakili satu orang saja oleh Yoga atau Oke, baik, Pak. Masukkan ke dalam LMS, ya hanya grup Anda aja, hanya grup Grup F ya. Grup F ya. Nah, karena yang diberi khususan grup F saja, grup yang lainnya ya sudah, karena mereka sudah semua. Oke, silakan Anda masukkan hari ini supaya buktinya ada di dalam LMS. Kemudian nanti pada saat pekan depan itu sedang UTS, tidak ada perkuliahan berarti ya. Kecuali khusus tadi untuk Reza saja, dengan yang internship saja, yang ikut rep internship. Kita akan bicara persoalan mekanisme mengenai atau skema mengenai internship itu ya, Reza ya. Iya, Pak. Ya.